Halo, jumpa lagi dengan saya, Bang Hendrikus, di dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik untuk SMP kelas 8. Dan topik kita kali ini masih tentang sakramen inisiasi. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Juru Selamat, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan ini yang kami boleh nikmati. Kami berkumpul untuk belajar memahami kehadiranmu dalam sakramen Ekaristi Kudus. Kami mohon, terangilah akal budi kami agar dapat memahami makna kehadiranmu dan menghayati cintamu dalam sakramen Maha Kudus. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik semua, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa di dalam sakramen inisiasi itu ada 3 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan. Kali ini kita akan mendalami tentang sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi ini merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik yang melibatkan perayaan tubuh dan darah Kristus. Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri yang mempersembahkan diri kepada Bapaknya untuk manusia. Dan perayaan Ekaristi mengajak kita untuk ambil bagian, untuk berpartisipasi dalam pengorbanan Yesus Kristus. Adik-adikku, Ekaristi dikatakan sebagai pelayanan pengorbanan karena di dalam perayaan Ekaristi kita memperingati perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Dalam Ekaristi juga umat merayakan pengorbanan Kristus untuk keselamatan manusia. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh memahami tentang Ekaristi, mari kita baca bersama-sama teks kitab suci dari Injil menurut Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Adik-adik yang terkasih, setelah membaca teks kitab suci dari Injil Lukas, kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil dari teks itu? Yang pertama bahwa
Yesus mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Biasa kita kenal dengan perjamuan malam terakhir sebagai tanda perpisahan. Di dalam perjamuan ini, Yesus mengangkat roti dan anggur dengan mengucapkan berkat dan memerintahkan untuk melakukan ini sebagai kenangan padanya. Roti dan anggur dalam perjamuan ini melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri. Baiklah, bahwa mungkin dan kebanyakan atau bahkan kita semua yang hadir di sini pernah mengikuti perayaan Ekaristi. Oleh karena itu di dalam perayaan Ekaristi ada yang dinamakan ritus. Ritus di dalam perayaan Ekaristi itu tersusun di dalam tata perayaan Ekaristi. Paling tidak secara garis besar, tata perayaan Ekaristi itu terdiri dari ritus pembuka. Jadi di dalam ritus pembuka itu ada tanda salib, lalu ada salam, setelah itu ada pemeriksaan batin, setelah pemeriksaan batin ada doa pembuka. Itu masuk di dalam ritus pembuka. Setelah itu ada liturgi sabda. Liturgi sabda biasanya dimulai dengan bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, bacaan Injil, dan homili. Setelah homili, maka masuk kepada liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi dimulai dengan persembahan. Setelah persembahan ada doa syukur agung privasi dan juga ada konsekrasi. Setelah itu sampai kepada komuni. Setelah komuni masuk kepada ritus penutup. Ritus penutup itu terdiri dari doa penutup, lalu pengumuman-pengumuman, berkat, dan pengutusan. Adik-adik semua, Ekaristi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata Eucharistein, yang berarti puji syukur dan kegembiraan. Dengan demikian, Ekaristi dilihat sebagai syukur dan pujian kepada Bapa dan juga sebagai kenangan akan kurban Kristus dan tubuhnya. Dan juga Ekaristi bisa dilihat sebagai kehadiran Kristus oleh kekuatan perkataannya dan rohnya. Karena itu, sesuai dengan pesan Yesus di dalam perjamuan malam terakhir, maka gereja meneruskan perjamuan Tuhan sampai sekarang di dalam perayaan Ekaristi. Dan perayaan Ekaristi adalah perayaan untuk mengenang dan menghadirkan kembali tindakan penyelamatan yang dilakukan Yesus kepada manusia, sekaligus mensyukurinya. Baik adik-adik semua, biasanya di dalam perayaan Ekaristi sebelum komuni itu selalu ada pengumuman siapa saja yang berhak untuk menerima komuni suci. Jadi di sini ada syarat untuk menerima komuni. Yang pertama bahwa dia sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Selain itu, dia juga tidak dalam keadaan dosa berat. Dan ini yang biasa dilakukan dan juga biasa dilupakan adalah melakukan pantan 1 jam sebelum komuni, pantang makan dan minum, kecuali air putih. Nah, Ekaristi sering dianggap sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Bahwa di dalam Ekaristi, semua kegiatan lain memperoleh sumber, rahmat, dan kekuatannya di dalam Ekaristi itu sendiri. Jadi suatu kegiatan itu selalu mempunyai sumber kekuatan. Dan sumber kekuatannya itu ada di dalam perayaan Ekaristi. Apalagi kegiatan-kegiatan kerohanian. Puncaknya itu di dalam perayaan Ekaristi. Dan juga Ekaristi merupakan satu perjamuan sakramental yang menjadi puncak kegiatan orang Kristiani. Adik-adik semua, sebelum kita menutup pembahasan kita tentang sakramen Ekaristi pada pertemuan kali ini, baiklah kita ambil sikap rileks, duduk dengan tenang, lalu mencoba merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan dijawab di dalam hati atau bisa juga ditulis dalam selembar kertas.
menjadi permenungan. Yang pertama, apakah aku sudah merasa cukup memahami makna sakramen Ekaristi? Lalu yang kedua, apakah selama mengikuti perayaan Ekaristi sebagai sebuah kebutuhan atau kewajiban, saya ikut misa karena butuh atau karena diwajibkan untuk ikut misa? Lalu yang ketiga, apakah selama ini sikap saya di dalam mengikuti perayaan Ekaristi itu? Karena kadang-kadang yang terjadi bahwa ketika kita ke gereja untuk mengikuti misa, kita mencari tempat yang nyaman supaya terhindar dari gangguan orang lain, bukan untuk berdoa, tetapi untuk melakukan hal-hal yang lain. Entah itu main HP atau ngobrol dengan teman-teman kita. Apakah selama ini saya melakukan hal-hal seperti itu? Baiklah adik-adik, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam pelajaran kali ini. Melalui Yesus Putramu, Engkau menganugerahkan Ekaristi kepada kami. Bantulah kami agar mampu memahami makna Ekaristi sebagai warisan Putramu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik semua, demikian pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya adik-adik merasa belum puas dengan penjelasan ini, silakan bisa bertanya langsung ke kantor atau ke ruang kerja saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.